Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Tertulis demikian, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita suka berjanji. Misalnya kita berjanji akan datang pada hari dan jam tertentu dalam sebuah pertemuan. Atau salah satu yang sakral adalah janji pernikahan untuk setia kepada pasangan sampai maut memisahkan. Janji juga adalah bagian dari Tuhan. Alkitab mengandung janji-janji Tuhan kepada kita manusia. Janji Tuhan itu bukan untuk makhluk binatang, burung-burung atau ikan-ikan, tapi janjinya itu ditujukan kepada kita manusia. Dalam sebuah janji selalu ada dua pihak, yaitu yang menjanjikan dan yang menerima janji. Hubungan ini berlaku terus selama ada perjanjian yang sah dan tidak habis masa berlakunya. Sebuah janji disahkan dengan meterai sebagai tanda keabsahan dan garansi atas janji tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan janji Tuhan, janji manusia terkadang atau seringkali tidak ditepati. Tapi janji Tuhan tidak demikian. Tuhan yang sudah berjanji pasti akan menepati janjinya itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 ini tertulis, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Dari semua janji Tuhan, saudara, janji ini menjadi kunci dari semua janji-janjinya yang lain. Karena aspek inilah yang menjadi permasalahan yang terbesar yang dihadapi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Setiap orang tidak bisa menghindari kematian, dan kemana setelah mati terus menjadi tanda tanya bagi semua orang. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Ia telah datang sebagai manusia, berkorban bagi kita, untuk menebus, menyelamatkan, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Perjanjian keselamatannya ini dimeteraikannya dengan Roh Kudus-Nya yang diberikannya di dalam kita. Dalam Efesus 1 ayat 13 tertulis, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan dalam 2 Korintus 1 ayat 21 tertulis, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus yang diberikan Tuhan di dalam kita menjadi jaminan dan meterai janji Allah, sehingga kita memiliki kepastian akan menerima janji Tuhan itu untuk hidup yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan ini, hendaknya kita bersyukur dan bersukacita, karena janji Allah yang sangat luar biasa mengenai keselamatan dan kehidupan kita yang kekal dijamin olehnya sendiri. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini, yang belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus dalam hati saudara, mari buka hati dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya.
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang datang sebagai manusia. Engkau telah mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, memerintah dan berkuasa atas segalanya. Dan Engkau akan datang kembali pada akhir zaman untuk menjemput semua orang yang percaya kepadamu. Ampunilah dosaku ya Tuhan, dan layakkanlah aku dengan kuasa darah-Mu. Masuklah dalam hatiku, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang sudah berdoa, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, dan ambillah keputusan untuk memberi diri saudara dibaptis. Teruslah tetap setia dalam iman kepada Tuhan, sampai akhir hidup saudara. Bagi semua saudara pendengar renungan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena janji firman-Mu yang sudah kami dengar dan sudah kami terima di dalam hidup kami. Engkau berjanji untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Perjanjian keselamatan-Mu ini telah Engkau meteraikan sendiri dengan darah-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk karya pengorbanan-Mu, bukti kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau datang sebagai manusia, menyelamatkan kami, dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak mendukakan Engkau ya Roh Kudus, tapi hidup seturut dengan tuntunan-Mu, setia pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk janji yang indah, janji yang sungguh luar biasa yang kami terima dari Engkau. Janji akan kehidupan yang kekal, bersama dengan Engkau di dalam sorga. Terima kasih ya Bapa. Di sepanjang hari ini, kembali kami akan beraktivitas. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dalam segala aktivitas kami. Baik itu studi, usaha, pekerjaan, bisnis, karir, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dan membuat kami berhasil, dan di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang sakit, jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Kuatkanlah dan sempurnakan tubuh mereka. Dan bagi yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.